bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat segala kebaikan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Hari ini hari Kamis, kita menyongsong Jumat Agung, sebuah peristiwa di mana kekasih hati dan jiwa kita memberikan nyawanya ganti kita, walaupun kita belum ada, tapi karena begitu besar kasihnya bagi kita, dia persiapkan semuanya bagi kita. Dan mari pagi hari ini sejenak kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita buka dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Sebetulnya saudara bisa baca ayat 7, 8, 9 dan seterusnya, tapi ayat 6 aja kita baca. Dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan
oleh Allah. Saya ingin sambung ayat ini ya dengan 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Ya, kalau tadi Roma 5 ayat 6 berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Disambung oleh 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, 2 ayat ini berbicara mengenai penderitaan. Yang satu, penderitaan Kristus ganti kita, supaya kita tidak perlu menderita. Saya garis bawahi, supaya kita tidak perlu menderita penderitaan yang sama seperti yang Kristus telah lalui. Lah kalau gitu kenapa kok ada 2 Korintus 4 ayat 16? Kok sampai dikatakan sebab itu kami tidak tawar hati? Artinya bukankah di ayat sebelum-sebelumnya tercatat bahwa jemaat di Korintus juga mengalami penderitaan, ya, mengalami kesedihan, mengalami peristiwa yang tidak mengenakan? Betul. Tetapi kita harus sadar, melalui peristiwa pengorbanan Yesus, apapun yang sedang kita lalui di hidup ini, itu sudah sangat amat minimal sekali dengan apa yang seharusnya kita hadapi. Saya terangkan sekali lagi supaya kita tidak salah kaprah. Apapun yang sedang kita lalui hari-hari ini, mungkin kita merasa berat, tapi sebetulnya itu bukan sebuah tantangan lagi, karena Yesus sudah memberikan kemenangan bagi kita. Bagian kita cuma apa? Setiap hari memang mungkin tubuh jasmani kita semakin merosot. Apalagi kalau gak olahraga. Tapi kita tahu, manusia batiniah itu dibaharui dari hari ke hari. Semakin kita ingat, semakin kita sadar bahwa Tuhan baik di sepanjang hidup kita. Batin kita, jiwa kita itu diperbaharui terus. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari hari ini Kamis, menyongsong Jumat Agung, ingat bahwa yang namanya penderitaan itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Waktu kita masih lemah, kita gak bisa apa-apa, kita gak bisa fight back. Yesus yang berperang ganti kita. Kristus mati untuk kita orang-orang durhaka, kata Roma pasal 5. Ya, sehingga kita gak perlu tawar hati. Kecewa hidup kok gini-gini aja. Kaget boleh, tawar hati jangan. Ya, kaget boleh, karena itu reaksi alami. Loh, kok begini? Tapi setelah itu, kau percaya, kau berikan kemenangan dalam nama Yesus. Kau buat berhasil dalam nama Yesus. Mari, kita tidak boleh tawar hati, karena Yesus baik bagi kita. Kalau saudara masih bertanya, apa buktinya Yesus baik? Besok kita ingat kembali, Dia mati ganti kita. Masa mati ganti kita itu menunjukkan kebaikannya? Ya. Karena tidak ada orang yang mau memberikan nyawanya untuk orang yang gak dikenal, itu gak ada. Di dunia ini gak ada. Untuk orang yang disayangi memberikan nyawa aja juga pikir-pikir dulu. Apalagi untuk orang yang gak dikenal. Apalagi untuk menebus kesalahan yang seharusnya bukan kesalahannya dia. Tapi dia tanggung semuanya. Mari kita gak tawar hati. Justru datang dengan ucapan syukur, percaya bahwa pengorbanan Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Jesus paid it all. All we do is just to give thanks. Yang bisa kita lakukan hanya bersyukur, berterima kasih.
Ada lagu lama yang mengatakan Jesus paid it all to him I owe. Aku berhutang segala sesuatunya kepada Yesus. Yesus sudah membayar segalanya bagi kita. Mari gak tawar hati. Mungkin yang sedang tawar hati, ayo. Kembali bersyukur. Kembali percaya. Serahkan semuanya pada Yesus. Segala beban yang merintangi yang gak bisa saudara selesaikan, serahkan pada Yesus. Dia akan gantikan. Setiap duka saudara menjadi sukacita. Pagi hari ini kita belajar satu hal. Waktu kita masih lemah, Kristus mati ganti kita. Itu alasan untuk kita tidak tawar hati. Hari-hari ini salah satu taktik iblis bukan lagi menggebrak kita di depan. Tapi dia mainnya perlahan-lahan menggerogoti. Dibuat semakin tawar hati, semakin tidak percaya. Sehingga ke gereja itu hanya sebuah kepentingan liturgis. Ke gereja hanya kepentingan daily activities, kebiasaan aja. Apalagi ke gereja cuma cari entertainment. Kalau gak entertain, cari gereja yang lebih entertain. Tapi mari kita ingat, alasan kita datang ke gereja, karena dia baik, dia mati ganti kita. Dan kita tidak perlu lagi tawar hati. Minta hati yang baru, supaya kita tidak tawar hati. Supaya Yesus memperbarui hati kita. Mari renungkan baik, menyongsong Jumat Agung dan juga Paskah. Kita bersyukur sebab dia sangat baik dalam hidup kita. Kita bersyukur karena kebaikannya itu luar biasa melimpah dalam hidup kita. Kita gak takut, kita gak kecewa, tapi kita bersyukur sungguh-sungguh. Karena Allah itu baik bagi kita. Selamat menyongsong Jumat Agung dan juga Paskah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pengorbananmu. Menyongsong Good Friday, Jumat Agung. Satu perkara yang kami perhatikan hari ini, kami tidak mau tawar hati. Karena waktu kami masih lemah, Engkau sudah hadir bagi kami dan Engkau mati ganti kami. Di posisi kami, Engkau sudah lakukan bagi kami. Artinya kalau nyawa saja Engkau berikan. Apalagi setiap keperluan kami yang kadang-kadang menjadi beban pikiran kami. Yang kadang-kadang membuat kami meragukan kebaikan-Mu. Padahal kasih-Mu jauh lebih besar daripada hanya sekedar memenuhi kebutuhan kami. Kasih-Mu itu kasih yang berkorban, Tuhan. Memberikan nyawa, memberikan segala-galanya untuk kami. Maka pagi hari ini kami terima setiap kebaikan-Mu. Kami terima setiap keberhasilan, kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Siap semua orang yang bersyukur dan percaya. Sama-sama kita mau berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.